Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sania Salsabila, NIM 441141419039. Saya akan menjelaskan materi bab 4, yaitu syariah, ibadah, dan muamalat. Pertama yaitu syariah. Syariah menurut istilah merupakan aturan atau undang-undang Allah yang berisi tata cara pengaturan perilaku hidup manusia dalam melakukan hubungan dengan Allah, sesama manusia dan alam sekitarnya untuk mencapai keridhaan Allah, yaitu keselamatan dunia dan akhirat. Ruang lingkup syariah itu mencakup dua persoalan pokok. Yang pertama yaitu ibadah khusus, yaitu ibadah yang pelaksanaannya telah dicontohkan langsung oleh Nabi, seperti sholat dan puasa. Yang kedua yaitu ibadah umum, yaitu peribadatan yang pelaksanaannya tidak dicontohkan oleh Nabi. Beliau hanya meletakkan prinsip-prinsip dasar dan pengembangannya diserahkan kepada kemampuan manusia dan umatnya. Asas-asas syariah Islam ada 5, yaitu meniadakan kepicikan atau kesempitan. Yang kedua, menyedikitkan beban atau taklif. Yang ketiga, berangsur-angsur dalam menetapkan hukum. Yang keempat, sejalan dengan kemaslahatan manusia. Yang kelima, mewujudkan keadilan yang merata. Jadi, syariah Islam dalam menetapkan hukum sangat memperhatikan kondisi manusia agar terhindar dari kesempitan-kesempitan, beban, dan memperhatikan kemaslahatan manusia. Selain itu juga untuk mewujudkan keadilan. Fungsi syariah ada 3, yaitu pedoman dan petunjuk bagi manusia, alat penyeimbang antar unsur yang baik dan yang buruk, dan alat untuk mendidik manusia suci lahir dan batin, agar tercipta kemaslahatan agama, jiwa, akal, dan harta benda dan kehormatan, yang merupakan tujuan dan ciri hukum syariah Islam. Perbedaan syariah dan fikih yaitu syariah merupakan firman Allah dan sunnah Nabi, sedangkan fikih merupakan pemahaman manusia yang memenuhi syarat syariat, sehingga syariah bersifat abadi, sedangkan fikih bersifat dapat berubah-ubah karena menurut pemahaman manusia. Selain itu, syariah juga bersifat fundamental dan ruang lingkupnya lebih luas, sedangkan fikih bersifat instrumental dan terbatas. Dan syariah itu menunjukkan kesatuan, sedangkan fikih menunjukkan keragaman, karena pemikiran manusia itu kan berbeda-beda. Selanjutnya yaitu ibadah. Ibadah bersifat menyeluruh, meliputi segenap aktivitas manusia, baik lahir maupun batin, ucapan maupun perbuatan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah SWT. Tujuan dan hikmah ibadah yaitu sebagai perantara wasilah untuk meluruskan akhlak, mendidik diri, membersihkan dan menyucikan jiwa dari penyakit-penyakit kejiwaan dan kemasyarakatan agar selalu mengenal dan mendekatkan diri pada Allah, sehingga berperilaku sesuai yang dikehendaki. Selanjutnya yaitu muamalah. Muamalah adalah tuntutan hidup manusia sebagai makhluk psikofisik yang berada di tengah manusia lainnya. Oleh karena itu, muamalah merangkum seluruh dimensi sosial manusia. Muamalah bisa disebut juga sebagai aturan-aturan dasar hubungan antar manusia, atau sering disebut sebagai hablum minan nas. Ruang lingkup muamalah meliputi hukum keluarga, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara, hukum perundang-undangan, hukum-hukum kenegaraan, dan hukum ekonomi dan keluarga. Dan kerjasama umat beragama itu ada 2. Yang pertama, hubungan intern umat Islam dan hubungan antar umat beragama, yaitu hubungan sesama muslim yang digambarkan sebagai sesuatu yang tak terpisahkan. Sedangkan hubungan antar umat beragama yaitu hubungan antara umat muslim dengan agama lainnya. Ajaran Islam tidak melarang umatnya untuk berhubungan dengan umat beragama lain. Dalam berhubungan dengan umat beragama lain, hendaknya seorang muslim tetap menjaga keyakinannya, yaitu meyakini bahwa agama Islamlah yang diridhoi oleh Allah dan berusaha menyucikan akidahnya. Mengenal mazhab dalam hukum Islam. Yang pertama, memahami fikih Islam.
Fikih berasal dari kata faqaha yafqahu yang artinya memahami atau mengerti sesuatu. Fikih adalah pemahaman manusia yang memenuhi syarat tentang syariat yang bersifat instrumental dan terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan manusia atau perbuatan hukum. Di dalam ilmu fikih dikenal beberapa jenis fikih. Yang pertama, fikih syariah atau yang dikenal dengan fikih ibadah atau fikih sunnah. Yang kedua, fikih maqasid yang menjelaskan tentang sasaran-sasaran syariat Islam dalam segala aspek kehidupan. Yang ketiga, fikih aulawiyah, yaitu tentang mendahulukan mana yang lebih prioritas dan membelakangkan yang kurang prioritas. Yang keempat, fikih muwazanah, yaitu mempertimbangkan antara memilih dua maslahat yang berbeda, mana yang lebih didahulukan. Jika ada dua kerugian yang tidak dapat dihindari, maka dipilih kerugian yang lebih ringan. Selanjutnya yaitu fikih ikhtilaf. Fikih ikhtilaf adalah cabang ilmu fikih yang mempelajari tentang perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah-masalah cabang syariat atau furu'. Perbedaan pendapat yang dibolehkan adalah perbedaan dalam masalah furu' sepanjang tetap berpegang kepada dalil yang sahih. Contohnya seperti bab toharoh atau bersuci, bab sholat, bab puasa, dan masalah politik. Dalam fikih Islam, terdapat beberapa mazhab yang berbeda-beda. Yang pertama, mazhab Hanafi, didirikan oleh Imam Nu'man bin Sabit dan bergelar Abu Hanifah. Dasar-dasar mazhabnya adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, dan Istihsan. Yang kedua yaitu mazhab Maliki, didirikan oleh Malik bin Anas al-Asbahi. Dasar-dasar mazhabnya adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, perbuatan ulama Madinah, perkataan sahabat, Istihsan, Saddu Dzara'i, Mura'ah al-Khilaf, Istisab, Maswalih Mursalah, dan syariat terdahulu. Yang ketiga yaitu mazhab Syafi'i, didirikan oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i al-Hashimi. Dasar-dasar mazhab beliau adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Yang keempat yaitu mazhab Hanbali, didirikan oleh Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani atau Imam Ahmad. Dasar dari mazhabnya adalah Al-Quran, As-Sunnah, perkataan sahabat, Ijma', Qiyas, Istisab, Maswalih Mursalah, dan Al-Dzara'i. Hukum bermazhab. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah mengatur mazhab. Yang pertama yaitu mewajibkan. Semua orang harus mengikuti salah satu di antara keempat mazhab yang ada. Yang kedua, mengharamkan. Berasal dari kelompok yang menyatakan bahwa bermazhab itu bid'ah. Yang ketiga, membolehkan tanpa pemaksaan pada mazhab tertentu. Kelompok ini membagi manusia dalam 3 golongan. Yang pertama, kelompok awam, yang tidak mengerti dalil sama sekali. Yang kedua, kelompok pencari ilmu. Bagi kelompok ini dipersilakan memilih salah satu mazhab, tetapi boleh mempelajari atau mengambil dari mazhab lain yang sahih. Yang ketiga, kelompok para ulama mujtahid, yaitu yang memenuhi syarat untuk berijtihad. Kelompok ini haram bermazhab. Mereka harus terus berusaha mengembangkan ijtihad sehingga memperkaya dan mengembangkan hasanah ilmu fikih Islam. Hak asasi manusia. Hak asasi manusia sebagai fitrah manusia menghormati dan memelihara eksistensi hak-hak individu itu sama pentingnya dengan menghormati dan memelihara eksistensi hak-hak masyarakat. Hak asasi manusia menurut ajaran Islam yaitu HAM sebagai tuntutan fitrah manusia. Menurut Islam, manusia adalah puncak ciptaan Tuhan. Ia dikirim ke bumi untuk menjadi khalifah atau wakilnya. Oleh karena itu, manusia memikul beban serta bertanggung jawab sebagai individu di hadapan Allah kelak, tanpa kemungkinan untuk mendelegasikan kepada pribadi yang lain. Selanjutnya yaitu demokrasi. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan kolektif yang memerintah diri sendiri, yang sebagian besar anggotanya turut mengambil bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dan terjamin kemerdekaan rohani dan persamaan dalam hukum, dan di mana anggota-anggotanya telah diliputi oleh semangatnya. Demokrasi dalam Islam sebagai sistem mengukuhkan konsep-konsep Islami yang sudah lama berakar, yaitu musyawarah.
Menurut surat Ali Imran ayat 159 dan surat Asy-Syura ayat 38, menunjukkan bahwa salah satu ciri dari orang-orang yang beriman adalah bermusyawarah di antara mereka mengenai apa saja yang akan mereka lakukan dalam hal urusan dunia. Unsur-unsur dalam demokrasi yang pertama yaitu mempunyai arti bahwa golongan yang menjadi pemimpin tidak lebih tinggi daripada yang dipimpin. Yang kedua, golongan yang dipimpin memilih sendiri pemimpin-pemimpinnya. Yang ketiga, kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat, kemerdekaan berkumpul dan bersidang, dan kemerdekaan mengatur kehidupan. Yang keempat yaitu jika terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap unsur-unsur ketiga di atas, golongan yang dipimpin itu bersedia mempertahankannya dan mempertanggungjawabkannya. Selanjutnya yaitu perubahan hukum Islam. Perubahan sosial dapat dikenali melalui kependudukan, habitat fisik, iptek dan struktur masyarakat, serta kebudayaan. Perubahan hukum Islam dalam pengertian pembaruan hukum melalui proses ijtihad untuk mengembangkan dan menetapkan hukum baru terhadap peristiwa yang tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Quran dan Sunnah. Dengan memperhatikan pertumbuhan hukum Islam, maka terlihat 3 dimensi dan wawasan pengembangan hukum Islam. Pertama, dimensi pemeliharaan, yang bertujuan untuk memelihara tatanan hukum yang masih dipandang relevan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua yaitu dimensi pembaruan, yang merupakan perubahan hukum lama untuk ditingkatkan dan disempurnakan. Yang ketiga yaitu dimensi pembuatan hukum baru, yang dikehendaki masyarakat untuk mewujudkan kemaslahatan. Pada prinsipnya, ijtihad dibagi menjadi 2, yaitu ijtihad jama'i dan fardhi. Pada masa kini, sebaiknya menggunakan ijtihad jama'i, karena lebih teliti dan mencakup berbagai aspek keilmuan, sehingga dipandang mendekati kebenaran. Selanjutnya yaitu ijtihad kontemporer, dapat dilakukan dengan cara ijtihad intiqai atau insya'i, atau gabungan dari keduanya. Ijtihad intiqai yaitu ijtihad yang dilakukan dengan cara menyeleksi pendapat ulama terdahulu yang dipandang lebih sesuai dan lebih kuat. Sedangkan ijtihad insya'i yaitu ijtihad dengan cara menetapkan hukum baru dalam suatu permasalahan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.